Halo, Ah, selamat malam. Hai, hai. Halo, Ini selamat malam Ko Bernard. Apa kabarnya Ko? kabar luar biasa. Jadwal kita molor dikit nih, Pak. Biasanya awal bulan, kita sekarang ambil tengah bulan. Iya, nggak Karena kita apa-apa Ko. Sesuaiin aja. Minggu lalu karena lagi rame kita soalnya. kita mau mendekatkan diri ke arah rapat Senat nih, menjelang debt ceiling nih. Iya, iya benar. Nah, tadi saya masalah seputaran debt ceiling saya sempat kasih prolog. Sebetulnya debt ceiling ini kan bukan masalah yang pertama kali terjadi, Pak. Oh, Di mana berulang-ulang kok. betul. Sudah terjadi berkali-kali dan secara teknis, sebenarnya angkatan nenek kita atau opa kita waktu mereka investasi dulu itu udah pernah juga kejadian. Tahun Nah, 79 Amerika default, Pak. ini kan yang Pernah paling dekat kan juga kemarin kejadian. Pak 2011 kemarin kan sempat juga Amerika menghadapi debt ceiling juga ya, Iya, benar. walaupun dapat terlewati dengan kompensasi market equity-nya terkoreksi cukup lumayan nih, karena itu bertepatan juga dengan dia QT nih Pak. Nah tadi yang disebutkan sama Pak Farul juga tahun 69 bahkan secara definitif 79, Amerika Pak. 79, Pak. bilang, Waktu zaman Presiden Jimmy Carter, Amerika nah juga default. itu Pernah default. definitif Amerika default nih. Nah, kira-kira nih Pak, kita sebelum membahas masalah debt ceiling-nya dulu. Hmm? Pada 2009, pada waktu Jimmy Carter menjabat dan Amerika dinyatakan secara definitif default, ini apa yang terjadi, Pak? Ini aku ceritain dulu ya. Sebenarnya default yang kejadian di tahun 79 itu ada beberapa kemiripan dan juga berbeda tapi tak sama itu kira-kira. Jadi kalau sekarang itu kan kasusnya itu tahun segini gara-gara debt Amerika itu udah banyak. Dari tahun 2010 itu kan debt ceiling ceritanya kok. Betul. Tahun 79 itu terjadi ketidakpastian pembayaran dari utang Amerika Serikat dikarenakan masalah admin. Semuanya pakai kertas. Dan itu kali pertama pemegang obligasi treasury di Amerika Serikat itu banyak retail tahun 79. Jadi capek itu telatnya gara-gara datanya kacau terus masih harus tempel satu-satu. Itu yang kejadian datang. Jadi ada itu kalau nggak salah itu up to 3 bulan itu lumayan chaos US Treasury Market di tahun 79. Nah, di 3 bulan chaos ini apa yang terjadi? Ini mesti kita pelajarin ya. Yang kejadian itu adalah yield dari apa namanya dari tingkat suku bunga jangka pendek dari Amerika Serikat itu berarti bunga dari obligasi yang akan jatuh tempo jangka pendek nih. Yap. Jangka pendek itu lompat, Pak. Short Iya, iya, iya. term yield lompat. Kenapa? Karena tahun itu orang lihat tahun ini cash gua seret nih dibayarnya lama. Yang jangka pendek lompat, yang jangka panjang nggak apa-apa. Yang Nah, 5 tahun, 10 tahun nggak apa-apa. Itu oke. belajar dari apa yang kejadian di 79. Nah, waktu itu, nah ini aku ceritain tuh, perbedaannya waktu itu orang masih percaya Amerika ini jangka panjang nggak apa-apa. Jadi obligasi jangka panjangnya nggak dibuang, obligasi jangka pendek ketika mereka akan kesulitan likuiditas itu yang dibuang oleh market pada waktu Oke. tahun 79. Waktunya kalau nggak salah problemnya sekitar 3 bulan. Nah, permasalahannya yang mungkin akan kita bahas di kondisi di untuk pada malam ini di tahun 2023 ini apakah kita masih bisa berekspektasikan hal yang sama atau enggak? Nah, itu ya, menarik kita bahas kok. Iya. Jadi kan seperti yang tadi Pak Farul sampaikan ya, kalau mungkin tahun 79 ini kan bukan masalah struktural lah, tapi lebih ke arah masalah administratif kan. Administratif, Sedangkan benar. pada tahun 2011 ini sebetulnya tanda-tanda strukturalnya ini kan udah ada. Lebih mirip 2023 dan 2011 ya Pak ya, di mana pada waktu 2011 pun Amerika juga dihadapkan pada almost failed karena debt ceiling-nya udah mentok. Walaupun akhirnya pada tahun 2011 ya pastilah namanya plafon utangnya dinaikin lagi, nerbitin surat utang lagi. Iya, benar. Akhirnya secara nggak langsung nyetak duit lagi, secara nggak langsung QE lagi, hingga akhirnya 2013 baru di QT benar-benar gitu kan Iya. Pak. Nah, Nah, sedangkan di 2023 ini kita tahu neraca dari Fed ini kan sebetulnya udah amburadul nih Pak. oh iya iya Jauh, pasti itu udah kegedean dan memang proses mereka itu masih balance sheet shrinking sampai sekarang. Belum berubah betul. loh. Jauh lebih amburadul dibandingkan tahun 2011. Nah, dengan utang yang udah hampir mentok 31,4 triliun US dollar.
Sehingga mereka mau nggak mau harus menego Senat untuk menaikkan plafonnya. Kurang lebih kan itu Pak masalahnya. Iya benar. Kita tahu gimana pun juga Senat-Senat ini duitnya masih di Amerika Pak. Nggak mungkin mereka nggak setuju. Karena kalau mereka nggak setuju otomatis ya US dollarnya nggak berarti, hartanya mereka juga nggak berarti kan gitu Pak. Iya benar kok. Ujung-ujungnya kan pasti bergening nih. Karena kan tahun depan tahun pemilu. Sisa apa yang mau dikorbankan? Kalau kita ngomong US debt ceiling-nya mau dinaikkan, berarti kan antara pajaknya dinaikkan untuk nambah income buat bayar utang, atau pengeluarannya yang dipotong nih untuk mengurangi defisit, sehingga punya kemampuan bayar utangnya lebih gede. Nah, kira-kira ini menurut pandangan Pak Fahru gimana nih Pak? Iya, iya kok. Mungkin kalau dari follow kita punya call dari awal tahun kan salah satu teori kita kenapa dolar itu harus turun tahun ini, itu adalah semua negara-negara di seluruh dunia, baik Indonesia, Amerika, Eropa, Jepang, dan lain-lain, harus mengetatkan anggaran kok. Betul. Jadinya satu hal yang harus kita ingat ini, tanpa adanya debt ceiling problem ini juga, tahun ini memang kalau kita lihat ya, news-news beredar dan juga data terakhir itu menunjukkan pertumbuhan revenue dari US Treasury, Federal Government itu masih kencang pertumbuhannya kok. Masih Oke. nambah sekitar 30 miliar US dollar income dibandingkan tahun lalu. Jadi sebenarnya secara natural juga ini Amerika itu tahun ini sama seperti Indonesia juga kasusnya, government revenue-nya itu lagi bagus. Memang tahun ini juga demi kestabilan pasar keuangan, gara-gara yang kita ceritain kan inflasi udah naik, pemerintahnya itu emang harus mengetatkan pada tahun ini. Udah nggak boleh nggak ya, itu yang aku lihatnya. Karena itu sebenarnya kalau memang ada kejadian default dan mungkin defaultnya nanti lebih teknis nih. Ya, Teknis itu dalam artian itu kayak gini nih, aku mau cerita dulu mekanisme di US Treasury itu bagaimana. Bisa saja terjadi deadlock antara di Kongres tidak dilanjutkan tidak lewat debt ceiling-nya. Biasanya itu yang akan terjadi selanjutnya itu adalah eksekutif itu boleh mengeluarkan eksekutif order untuk memilih kewajiban mana di Amerika Serikat itu yang akan dibayar duluan. Nah, aku oke. lihat dramanya akan banyaknya itu di situ. Dan yang aku lihat di tahun ini karena memang revenue-nya udah banyak dan ada urgensi untuk mengetatkan, mau nggak mau banyak spending itu harus dipotong. Apa kira-kira yang aku lihat dipotong? Kemungkinan social safety di Amerika Serikat itu mau nggak mau ya tahun ini nggak bisa tumbuh ya. Itu kemungkinan budget yang akan dipotong kok. Dan apakah social safety ini bermasalah? Aku lihat tahun ini orang Amerika itu unemployment rate-nya ini berapa puluh tahun ini all time low. Betul. Seharusnya sih nggak masalah. Itu proses ini yang sama-sama mesti kita lihat kok. Itu yang kita lihat. Ujungnya ini potong, nggak bisa naik sih. Benar. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu social security itu apa, bansos, jaminan Bansos. sosial. Nah, jadi Jadi karena enak kalau ke Amerika itu, ini kayak aku cerita teman-teman yang di Amerika atau yang dosen kok, yang anak beasiswa kok. ya, ya, Anak beasiswa di Amerika Serikat, ini dosen cerita dulu, itu dikategorikan, oh, lu berarti penerima jaminan sosial juga. Itu dapat stipend, dapat stemped, boleh datang ke supermarket, dapat roti, dapat telur, dapat sayuran, dan everything. Hal-hal ya, kayak gitu, kemungkinan yang berkurang. Ya tahun ini semuanya udah kerja kok. Mau ya. apa lagi kan dikasih hal kayak gitu, udah nggak relevan sebenarnya. Di satu sisi, ini kan sebetulnya memang pengeluaran yang non esensial Pak. Dalam artian ketika income-nya udah balik, unemployment rate-nya juga rendah, kalau mereka tetap dikasih bansos, dikasih jaminan sosial, yang namanya inflasi ini kan semakin susah. Ya, benar, inflasinya itu makin sulit terkendali. Jadinya, yang aku lihat di kondisi ini kekhawatiran market itu selalu ya kejadiannya. Aku justru on the situation of US default, ini terutama untuk US market ya, US default and further correction in the US equity market dengan keyakinan bahwa ini aku punya keyakinan bahwa US system financial system itu far superior dibandingkan yang lain. Yap. Kondisi default jangka panjang itu tidak terjadi, tapi defaultnya jangka pendek. Aku lihat justru ini kok, abis ini turun lagi, it is already a good time to buy US stock. Itu yang aku lihat. Kau kan bertahun-tahun udah nggak nyentuh US stock, tapi aku lihat once ini kelihatan, abis ini Amerika potong suku bunga, kayaknya negatif sentimen on US stock itu sudah bisa berakhir ya, from macro perspektif. Jadi Aku justru melihatnya yang di seperti itu, di tengah koreksi yang lagi kejadian dalam sekarang.
Jadi istilahnya semua yang dilakukan ini udah beres ya Pak ya. Memang ini kontraksi yang diperlukan. Ini istilahnya adalah apa ya, tabrakan yang diperlukan untuk berhentikan bis yang blong remnya gitu kan. Nah ini Pak, kita kembali lagi ke tadi yang Bapak bilang bahwa US equity stock ini kan kemungkinan akan terkoreksi. Terkoreksi Nah, ya. saya melihat ada fenomena yang cukup menarik Pak. Antara fixed index dengan CDS ini kali ini nggak sejalan nih. Fixnya cenderung rendah, CDS-nya naik terus. Sehingga orang melihat, oh oke, ada faktor resiko di bond market. Ada Yes, benar. resiko terhadap one prestasi di bond market. CDS naik. Tapi yang menarik, jarang-jarang ketika itu terjadi, fixnya ini malah cenderung turun, Pak. Ini kira-kira gimana nih, Pak? Aku lihatnya CDS dan fix ini ditentukan oleh dua faktor yang berbeda. Yap. Yang ngedetermine fix ini ya, 3 tahun terakhir terutama sejak COVID, itu adalah view dari the Fed. Hawkish Fed itu akan menaikkan fix. Yap. Sementara kalau CDS itu orang persepsi market terhadap credit rating di Amerika Serikat. Nah, kenapa sekarang fix itu rendah, CDS naik? Kalau dari sisi kredit perspektif, memang orang sudah agree bahwa US credit quality itu deteriorating. Memang mungkin dalam 1 atau 2 bulan ke depan kita bisa dengar ada lembaga rating akan potong ratingnya Amerika Serikat. Tapi kalau kita melihat likuiditas di market itu besar sekali kok. Dan dengan view saat ini ya, market itu berjalan dengan view Amerika kredit nggak masalah, naik mau default kejadian, tapi arah view likuiditas itu masih akan membaik dan Fed arahnya menurunkan suku bunga kok. Itu yang membuat fix ini terjaga. Yang paling aku takutkan ini adalah nanti ya, kalau bisa menjadi resikonya itu meningkat, fix ini akan meningkat kalau ternyata ekspektasi market yang udah gangpo, Red Cat, ini kan udah berbulan-bulan kita bahas ya, ini berubah. Itu baru bisa menaikkan fix. Karena itu so far yang aku percaya, 90% market ya, market zaman now ini, market hari ini, itu masih didrive oleh ekspektasi The Fed. Baru 10% ekspektasi debt limit. Tapi ekspektasi debt limit ini akan semakin intens dibicarakan dalam beberapa minggu ke depan, 2 minggu ke depan. Ya. Ini akan take control di market. Iya Pak ya, ini kan kemungkinan tawar-tawaran untuk rapat senatnya kan paling panas di situ nih. Dan kalau ada panas itu, akhir bulan ini kok, ini pasti mepet ini. Benar. Kalau kata Donald Trump kan bilang itu, ya kalau nggak mau potong budget ya kita defaultkan saja. Betul. Mau dibawa rame kata Donald Trump kan. Betul. Padahal kalau memang kita lihat secara logika, ya nggak ada alasan untuk mereka nggak potong budget. Ya, nggak ada. Sudah potong budget memang sudah seharusnya. Market pun sudah menginginkan pada dasarnya. Karena Benar. Itu kemarin kalau kita lihat begitu mereka ada mau ini ya, jadinya ini. Aku lihat ini tactical ya, yang punya US related bonds, mungkin punya Indon dan lain-lain yang jangka pendek. Aku lihat sekarang itu kan udah kemarin sempat rally lagi ya. Aku lihatnya udah waktunya kita jualan ini. From US Treasury perspektif, nanti masuk lagi ke obligasi US dollar setelah ini permasalahan debt default ini selesai. Karena volatilitasnya itu bisa meningkat. Nah, ini saya setuju Pak. Jadi gini, mungkin buat teman-teman yang punya Indon, yang sekarang punya Indonnya itu jatuh tempo dalam waktu 2-3 tahun ke depan, mungkin lebih ada bagusnya repositioning ke Indon yang jatuhnya mungkin di atas 5 tahun, Mbak. Saya sih prefer 2029 sampai 2032 nih. Benar. Hal ini juga view yang serupa terhadap FR, Pak. FR ini kan kalau kita ngomong nggak relate lah sama masalah debt ceiling. Ya kan? Tapi CDS naik, di Amerika CDS di kita juga bisa jadi terimbas. Karena masalah... Bisa jadi terimbas, dan kalau aku lihat ya, ini aku taktikal ya, kok ya. Kemarin-kemarin kan kita rekomen FR ya. FR sudah rally-nya lumayan, kalau mau take profit nggak salah. Kalau aku lihat sekarang. Satu sisi, kalau saya lihat FR yang jangka pendek, ini udah istilahnya apa ya? Kalau kita mau masuk, kurang pas. Kalau FR-nya jatuh tempo. Kurang pas, sabar. Tunggu dulu. Ya. Tapi kalau kita ngomong FR yang jatuhnya di 2028 ke atas, ini menarik loh, Pak. Karena iya, benar. Boleh.
view ke depan, saya setuju sama Pak Farul, gejolak jangka pendek. Yang akan volatile ini average jatuh tempo dalam waktu 2 tahunan ke depan nih. Tapi kalau kita ngomong yang jatuh temponya mungkin 2028 sampai 2032, lain cerita nih. Yieldnya bagus. Kalau sekarang mau masuk FR, setuju. Yang di atas 10 tahun, 15 tahun tenor, 20 tahun tenor itu menarik. Secara Benar. harga juga, Benar. itu masih ada, apa kalau bahasa orang bondnya itu, price pick up-nya masih ada lah, dibandingkan Benar. yang ini. Benar. Nanti itu FR yang pendek-pendek, itu nanti kita beli menjelang BI Red Card. Nah, itu yang kita tunggu. Next Catalyst. Ya, langsung kerasa. Iya. Nah, sekarang kan kita ngomong nih Pak, bahwa fix tadi kan hubungannya dengan Fed rate cut. Sedangkan CDS kan hubungannya tentang probability gagal bayar. Nah, kita ngomong masalah Fed rate cut nih Pak. Kita tahu bahwa hampir 90% market seperti yang Bapak bilang tadi, itu mengharapkan rate cut segera. Padahal kita juga tahu sesegera-segeranya itu paling cepat Q3 nih Pak. Menurut saya ya, Q3 Q3 akhir. aku setuju kok. Aku lihat September paling cepat itu. Benar, aku melihat Q3 akhir di bulan September itu kemungkinan baru terjadi. Karena apa? Walaupun sekarang inflasinya Amerika udah di bawah suku bunga, tapi core inflation-nya ini masih sedikit di atas suku bunga nih, Pak. Core inflation 5,4, sedangkan suku bunga 5,25, dan inflasinya di 4,9. Nah, kira-kira Pak, apakah begitu core inflation ini bisa di bawah suku bunga, itu adalah momen Fed untuk mulai berani melakukan penurunan suku bunga, Pak? Oh iya, aku sih lihatnya ke depannya itu The Fed itu butuh, yang saat ini The Fed itu masih lihat memang arah dari inflasi inti ini kok, dan apakah memang turunnya persisten. Kan 2-3 bulan terakhirnya ketahuan yang turunnya persisten itu harga energi. Betul, Tapi yang ongkos transportasi, food itu belum turun. betul. Tapi soon begitu komponen-komponen yang lebih struktural ini turun, aku lihat Fed udah bisa potong suku bunga. Itu yang kita lihat. Lihat dari kemarin kenaikan harga energi kan mereka semua pass on ke harga transport dan food kan, Pak. Iya, Ketika benar. energinya turun, ini kan record nih untuk diterjemahkan dalam penurunan harga transport dan penurunan harga bahan pokok, Iya. terutama food. Nah, ini pasti sooner later juga kelihatan nih. Ini sebetulnya di Indonesia juga refleksi, Pak. Indonesia sendiri kan kita sendiri real interest rate udah positif mungkin sejak bulan 2 ya, Pak ya. Dari bulan 2, bulan 3, ya udah positif, udah lama positifnya. Kita udah positif dan mungkin kalau sekarang kita lihat harga bahan pokok juga pelan-pelan juga udah mulai merefleksikan harga energi yang turun ya Pak ya? Iya, pelan-pelan udah mulai turun kok. Ternyata lebaran kemarin inflasinya nggak gede. Benar, Karena itu aku juga punya non-consensus call. Agustus ini Pak Peri dan Bank Indonesia itu sudah bisa potong bunga. 7. Jadi kita masih sesuai on view ya. Yang awalnya saya view kan juga masih bulan Juli tuh. Pak Peri nurunin bunga pertama. Nah, di Pak Farul bulan Agustus ya kurang lebih masih sama lah ya. Gak malah nggak terlalu beda jauh kok Benar, ya. Pokoknya benar. turuninnya early. Itu yang harus kita antisipasi Nah, habis ini. dengan mereka nurunin suku bunga early, ketika masalah debt ceiling dramanya ini udah berlalu, menurut saya kita ini bisa melakukan satu, Pak, bottom fishing untuk mulai ngelong. Yes, aku lihat udah mulai waktunya ngelong, dan sektor yang aku benar-benar suka sekarang properti. Dari bulan lalu ya waktu trim Ya, kita ada live juga kita properti. Properti harus beli sekarang. Kenapa? Karena begitu kalau udah naik itu udah selat, Pak. Karena likuiditas properti ini nggak banyak. benar. Kita harus tahu ketika harga saham properti ini naik 3 minggu terakhir ini belum ada fund gede masuk sih Pak, kalau saya lihat. Belum. Jadi kalau aku lihatnya ini jangan dikejar yang sekarang. Ini bakal masih ada gejolak ya. Orang masih banyak mempertanyakan Indonesia. Mungkin after MSCI kemarin ada jualan dulu. I think itu normal. Terus properti juga ada profit taking. Tapi during the profit taking itu waktu yang kita harus masukin. Nah, kalau aku sih lihatnya habis ini ya kita pilihin mana saham properti itu yang upside-nya itu paling kencang. Iya. Ya, yang jelas kalau kita males mikir, mau aman, ya trio kwek-kwek lah. Berapa kemana ya? Ya, itu paling aman lah. BSD, Sumarekon, CTRA itu
Iya. Trio bakal Bagi dicari tiga aja. Kalau aku ya aku nggak mau pusing. Kalau mau detail tanya analisnya boleh. Kalau aku nggak mau pusing, aku bagi tiga aja. Bagi tiga betul masuk dor. Pas betul. turun cicil. Eh, Kalau kita ngomong yang penurunannya cukup dalam pada waktu kemarin properti koreksi ya SMRA. Tapi SMRA juga ini kemarin reboundnya udah paling kenceng juga. Paling kencang karena ini kok pas paling awal itu kan SMRA ini kan yang bisnisnya paling Ya, gampang dimengerti kan. benar, So easy to understand. benar. Makanya kalau saya bilang trio kwek-kwek tiga ini sih kalau kita nyari sektor properti ya, kalau males mikir ya dibagi aja. Bagi aja. Nah, kita mau betting dikit-dikit ke tuyul-tuyulnya nih, ya kita kemarin lihat nih MDLN barusan breakout. Nah, Tapi kita aku, juga, tapi aku kok ngerasa yang tuyul di properti ini udah kecepatan keduluan kok. Ini kenapa orangnya nggak tahu ya, ke zaman now nggak beda ya. Wah ya udah deh, ini mana yang tuyulnya kita hantam itu duluan. Yang saham benerannya justru belum naik kok yang kejadian sekarang ya. Lucu tapi itu ini sekarang. tuyul zaman now-nya yang kayak Astri sama MDLN-nya masih masih malu-malu kucing nih, Mbak. Naiknya Iya belum iya, kenceng nih. Jadi belum kencang benar. kalau saya ngelihat, kalau yang tuyul-tuyul lain saya nggak ngelihat, Pak. Yang properti. Tuyulnya cuma dua nih. Yang cukup punya fundamental, ya Asri sama MDLN nih. Apalagi secara chart, MDLN-nya menarik nih, Pak. Karena chart menarik kok. Walaupun aku ini kalau on fundamental, on barang itu kita beli itu mesti aware ya, mesti baca itu lihat laporan keuangannya itu punya tanahnya di berapa. Nah, kata kunci untuk sektor properti ini satu. Semakin dia punya land bank gede, semakin precious saham ini. Bukan Iya benar. hanya berdasar dari valuasinya aja. Land bank yang gede ini bisa menambah valuasi. Kurang lebih gitu ya, Pak ya. Iya benar. Nah, on the other side, Pak, kita kan tahu nih, beberapa saham teknologi juga udah mulai nge-base. Hmm. Karena kita tahu kenaikan suku bunga juga udah mulai terbatas. Dan beberapa venture juga sudah mulai berani untuk melakukan pendanaan terhadap saham Startup. teknologi atau startup yang terbukti menghasilkan duit. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Fahrul, sektor teknologi ini, Pak, bayangan saya kan kemarin 2024 start nih sampai 2025. Masih inline nggak, Pak? Aku lihatnya kita baru beneran bisa ngelong 2024 2025 ya. Tahun ini trading-trading lucu aja kalau aku lihat kok. Berarti Masih boleh lah. View ya. view 2 bulan naik. Oh ada kejutan lagi ya, EBITDA positifnya makin kelihatan. Itu bakal jalan sih. Ya Aku sih sebetulnya sektor teknologi sekarang udah lebih oke lah, udah lebih oke, udah nggak senegatif kemarin. dan sebetulnya sih secara garis besar ya sebetulnya masih intact ya, Pak ya. Tahun ini tahun result seperti yang kita sampaikan dari awal Yes, tahun. benar. Ya, kita ngomong mau sektor apapun selama resultnya bagus terbukti loh. Tahun ini yang resultnya bagus nggak ada lagi sell on news. Resultnya bagus benar-benar diapresiasi. Kalau resultnya jelek itu benar-benar punishment-nya dalam gitu kan. Iya Seperti benar, itu udah kejadian. Seperti apa yang terjadi kepada saham-saham batu bara kita. betul. Karena aku udah bilang, mana-mana ya komoditi, aku stop dulu komoditi. Kita lihat yang lain dulu. Aku Karena masih kan stick view di itu. mungkin kalau teman-teman masih belum move on dari saham batu bara, kita udah berulang kali menyampaikan result batu bara terbaik sepanjang sejarah itu 2022 dan tidak akan terulang dalam waktu dekat. Ini kalian harus paham nih. Kalau kalian juga ngikutin live kita, saya pernah proyeksi EPS full year 2023 dari result Q1 ITMG, sewaktu ITMG belum ngeluarin result, ya itu IPS-nya di 10.000 dan ternyata ya kurang lebih gitu kan. Jadi ya Dan memang itu udah nggak positif lagi sebenarnya kok. Udah selesai. Orang udah lihat earnings 2023, 2024 yang kemungkinan turunan. benar Itu tuh. dan harus benar, jangan ditanyain lagi kenapa. Ya simply memang momennya udah selesai kayak gitu. Nah, ini yang menarik ini satu, Pak, sebetulnya. Sektor yang kita itu sebetulnya kan melihat bahwa sektor ini akan rally bareng properti. Cuma kita nggak nyangka rally-nya ini kayak kuda dipecut, Pak. Otomotif nih, Pak. Oh iya benar. Jadi tesis kita kan dari kemarin hampir 6 bulan setahun lalu ya, bahwa setelah komoditis, ya pasti the next sector rally itu ke properti dan otomotif.
Otomotif. Di mana baru mulai jalan, otomotifnya kayak kesetanan. Terutama yang second liner nih, Pak. Terutama yang barang-barang yang lama tidak diapresiasi, seperti Transportation related mungkin Pak, juga ya, termasuk. dan spare part Pak, auto lah, Dharma lah. Ini sebetulnya ada apa sih Pak? Menurut Bapak ini overreaction atau ini price in? Memang yang diharapkan? Kalau aku lebih lihatnya ini prasin yang diharapkan ya, yang orang kemarin-kemarin itu belum terlalu aware sama otomotif ini adalah otomotif ini orang itu baru mulai aware sekarang bahwa konsolidasi itu mulai kejadian Pak. Dan kita sudah mulai lihat siapa pemenangnya. Pemenangnya mungkin kita lihat ya sama-sama itu yang rally belakangan itu selain Astra, kita juga bisa lihat Dharma itu kembali, itu juga kalau transportasi kita bisa lihat ASA juga, yang lebih kecil lagi ASLC itu udah pada balik kan. Ya memang konsolidasi yang kejadian dalam COVID ini orang udah lihat habis ini mereka ini pemenang. Mereka ini Ya, pemenang udah nggak terlalu banyak ini lagi, kompetitor lagi ya, they should be traded at the premium. Itu yang kejadian. ya Kita harus lihat sebetulnya bahwa ya, apa winner take it all. benar tak kita. Itu fase yang kejadian di otomotif. Itu Terutama yang kita lihat. logistik ini winner take it all sih. Menurut saya sih Iya. logistik menarik Pak. Karena apa? Eh, Kemarin dari high base udah dikocak selama setahun, mereka babak belur, ya kan? Setelah babak belur di bawah, sekarang mulai ini Pak, seleksi alam. Siapa Seleksi yang alam. akan masuk? Yes. Habis ini kita mau lihat siapa yang jadi survivor. Orang bakal lihat survivor of the fittest dari pertempuran beberapa lama ini. Karena gini, survivor of the fittest udah pada ngerasain harga mobil mulai naik, right? Baik new, bekas, mereka bakal ini ya yang market itu mulai lihat investor start to eye at margin mereka yang turun bertahun-tahun itu dalam beberapa tahun ke depan itu bakal dilihat banyak. Ini sebetulnya reflect kayak tahun 2008 sih Pak. 2008 itu juga saya ingat persis itu saat Astra dan semua ATPM lain naikkan harga mobil itu 30%. Yes. Dan itu waktu itu memang ya otomotif rally juga gitu kan. Yes, Seperti benar. itu. Ya, Karena memang permasalahan sektor otomotif ini bertahun-tahun, so many new player, terus juga banyak muncul LCGC yang apa namanya, yang makin hari makin murah, yang neken margin, itu yang bikin nggak bisa naik kan kok. Dan aku benar. lihat konsolidasi yang kejadian pas COVID itu bikin ini balik lagi. Walau memang momentumnya mungkin nggak segede tahun 2008 ya. Iya, Our iya, auto iya. sales growth wouldn't be as big balik ke zaman dulu lagi, udah nggak bisa, udah beda Iya, pastinya. ya Pak. Kalau dulu mungkin kita masih bisa mengharapkan penetrasi yang bertambah, sekarang penetrasinya udah hampir optimum. Sekarang kita cuma bisa berharap orang recycle mobil. Yes, benar. Jadi Seperti, ceritanya sih aku lihat itu lebih ke margin story. ya, ya. Nah, ini ada yang menarik nih, ada yang aware juga nih. Udah otomotif ya pasti sektor pendukungnya. Yes, saya setuju. Cuma nggak instan ya. Oh, Secara laporan keuangan nggak instan. Apa yang terjadi? nggak gampang sebenarnya sih. Nanti kita bisa ada sesi baru sih kalau mau bahas multi finance company karena kondisi yang kejadian di multi finance ini beda kok. Multi finance itu growth itu harus pakai volume, right? Benar, pakai volume. Sekarang itu who enjoy the growth, who enjoy the margin di otomotif itu auto playernya. Kalau kapan kita bisa beli Bevin dan lain-lain, kita harusnya volumenya harus naik banyak. Sementara itu belum terjadi. Biasanya, Pak, kalau saya baca dan saya alami, harga ini naik dulu. Iya. Setelah naik, orang ini perlu waktu untuk acceptance terhadap price level yang baru. Dengan acceptance price level yang baru nanti bisa penyesuaian di volume. Yes, benar. Makanya multi finance ini yes benar habis otomotif multi finance, tapi nggak right away, butuh waktu. Setahun lah. Hah, mungkin 3-6 bulan lagi baru kita bahas sahamnya. Kalau aku lihat baru tahun depan kali ya, Mbak. Betul. Kondisinya yang baik. Ya, itu yang fin semua itu dimasukin ke watchlist. Jevin lah, Bevin lah, Wom Finance lah, Adira Finance Ada lah, FMF. Ya. itu semua dimasukin ke watchlist sih nggak ada salahnya. Tinggal nanti kita take a close look,
masalah volume penjualan mobil, dan itu akan reflect ke yang namanya multi finance kemudian gitu kan Pak, kurang lebih. Iya benar. Tapi ya kalau aku lihat itu nanti ya. Sekarang enjoy yang kelihatan dulu. Nah, Ya, kita memang ini di saham itu kita memang itu harus forward looking, benar. Cuman jangan benar. kejauhan. Pasar itu ngelihat itu yang nyata-nyata aja. Oh, Benar. masih tahun depan. Ya, gua nggak bahas tahun depan, Rul. Gua bahas besok. Rata-rata semuanya bilang kayak gitu ya. Ini properti dulu digenjot Ya, sampai habis, baru nanti mikir yes, benar. Properti dulu kita genjot. Pol. habis gitu baru mikir multi Gitu. finance gitu kan. Ya. Ya itu saya setuju sih. Dan sepertinya tesis kita awal tahun masalah consumer nih Pak. Consumernya kan memang yang resultnya bagus perform, yang resultnya nggak bagus ya dihukum market kan gitu kan. Di hukum market, benar sekali. Contohnya dihukum market dalam sekali. Tapi kalau kita lihat MAPI ya beda cerita Udah jadi. gitu kan. Nah, tapi ini yang saya melihat satu nih Pak. Saya ini melihat Japfa ini kan paling jarang membukukan kerugian Pak. Iya. Ketika dia berani sampai membukukan kerugian, berarti ini kan dia udah ada intention untuk makan kompetitor nih Pak. Oh iya, itu kan bisnis cyclical banget kok. Iya Jadi benar. ketika bottom of the cycle itu adalah ketika perusahaan market leadernya berdarah-darah. Itu tanda udah benar-benar udah bottom of the cycle nih. Sedangkan kalau yang market leadernya berdarah, berarti yang lain-lainnya Ya udah banyak bawahnya yang... udah tutup. Nah, Udah tutup kok, yang bawah udah tutup. Udah kejadian lah di on the ground. Ya. ini yang saya lihat sama kayak komoditi, Pak. Semua yang cyclical itu kita beli pada waktu rock bottom. Di rock bottom, benar. Kita nggak beli pada waktu harganya udah di atas. Nah, yang saya melihat ini kesempatan nih, Pak, Japfa nih. Oke, aku pada dasarnya setuju sih sekarang. Kalau kemarin-kemarin kan kalau poultry aku nggak terlalu mau komen, tapi after Cepin turun sedalam ini, Java turun sedalam ini udah rugi ya. Boleh kalau aku lihat ya. Benar. Jadi saya lihat sih simple ya. Kalau mereka sampai belum berdarah-darah, berarti yang di luaran masih bisa survive. Benar. Kalau mereka sampai darah-darah, sampai terkapar, yang di luaran pasti udah tutup. Tutup benar. Nah, kalau yang di luaran udah tutup, ini sisa mereka yang setting price lagi. Yes, benar. Karena itu aku lihat sih view 3 tahun, 5 tahun harga ayam naik banyak sih. Betul, betul. Ini udah, ini sih, apa, udah kelihatan Udah cycle-nya. kelihatan. Iya. Waktu yang tepat ketika semua orang nggak ngelihat, kita harus berani, kan gitu, Pak. Benar, setuju kok. Kayak properti orang belum lihat, orang melihat result, marketing sales dan lain-lain. Itu data munculnya belakangan. Ini kita sikat dulu sekarang. Tanda-tandanya udah kelihatan. Sebetulnya sih dalam setahun setengah terakhir ini sebetulnya data udah reflect. Iya. Iya kan? Sebetulnya sih penjualan juga bagus, bottom line bagus. Cuma orang ini kan nggak sabar. Karena nggak sabar, Iya, nggak sabar, benar. lang buana dulu gitu kan. Nah, kalau gold sih saya masih bullish ya, gold itu. Itu menurut saya sih trennya juga masih terjaga, masih dalam posisi sideways 2000 sampai 2060. So far so good. Kalau Gold aku masih tetap kok target 2200. Belum, ini lagi sideways nih. Ini waktu dikasih kesempatan ambil barang. Masuk betul. gold. Jadi memang gold ini sideways besar lah sebelum breakout. Yeah. Kalau nikel, kalau kalian ngikutin, kita bahas nikel. Nikel itu kan kita udah bilang, harga nikelnya itu tidak akan kemana-mana. Nikel itu ke depan, volume play. Karena kalau mereka price play, itu baterai nggak akan dibuat dari nikel. Jadi, yang namanya nikel, itu pasti semua produsen nikel itu nggak seneng kalau nikelnya terlalu mahal. Mereka lebih seneng nikelnya dalam harga yang pas, tapi mereka bisa lepas volume sebesar-besarnya. Seperti itu. Jadi view-nya jelas ya. Kalau kalian berharap harga nikel naik, sahamnya naik, not likely. Kalau kalian cari saham nikel, cari yang memang ada rencana ekspansi dan bisa nambah volume. Itu. Nah, BTC nih Pak, ada yang tanya BTC. Saya udah Pak,
30.000 saya hit dan langsung koreksi. Kalau aku lebih bullish lagi kok. Aku 40.000 sih. Masih ada tarikan sekali lagi nih. Bareng gold ntar. Bareng gold. Gold 2.200, aku BTC 40.000. Ini Tapi kan beli sabar ya. benar, Ya. ini koreksi Pak. Menurut saya sih tinggal lihat teknikalnya aja. Buat yang kemarin ketinggalan ke 30.000-nya, bisa buy on. Seperti itu. Jadi BTC still good, 30.000-nya dapat, juga pullback-nya pelan-pelan, nggak langsung kasar kayak biasanya, Ya. which is good, berarti ada real demand di sana, ya harusnya ini manfaatin untuk buy on weakness sih. Iya benar. Dan aku juga nyarankan kalau ngelihat fasenya, fasenya di kripto itu ya, kenapa aku bullish banget sama Bitcoin 40.000? Gara-gara kripto machine yang tahun lalu itu udah default semua, udah gone semua banyak kan? Wah, Ya, jadinya flow-nya balik lagi. tahun ini ya aku lihat, Flow-nya balik lagi. follow-nya udah balik lagi only to the good quality name. Itu kejadian sama. Jadi good quality ini, flight to quality ini tidak hanya terjadi di saham, tapi terjadi di kripto. Ya, Dan juga aset alternatif lainnya. udah, Itu yang aku lihat di udah ada seleksi alam lah. seleksi alam, benar. Iya, iya, iya. Oke, Pak. Ini berarti kalau kita rangkum dalam 40 menit ini tadi, ya kita udah tahu lah, debt ceiling pasti akan volatile, kemungkinan juga antara naikin pajak atau cut budget, kemungkinan juga cut budget gitu kan. Cut budget, Pak, ya. Karena naikin budget di kondisi sekarang menurut saya sih harakiri sih, Pak. Iya, benar. Naikin pajak sih harakiri sih. Kalau sampai mereka naikin pajak sih, ini memang bener-bener orangnya perlu diganti sih kayaknya. Wah, tahu Pak, berarti Donald Trump lagi dong bentar. Wah, kalau Donald Trump lagi tahun depan, waduh, gawat juga tuh Donald Trump lagi, lompat lagi dolar ntar, Pak. Kalau Donald Trump Tapi lagi, emang ada resiko, aku lihat ya, weak dolar itu selesainya tahun depan. betul. Itu kita lihat tuh. Nah, yang berikutnya Pak, yang kita ngomong, weak dollar. Orang ini kan kadang lebay, Pak. Kalau naik optimisnya setengah mati, dolar di 15.700 disuruh jual, tidak ada yang mau. Kita diomong gila, suruh jualan dolar waktu bullish. Waktu dolarnya bearish, udah pas masuk posisi entry, suruh beli, takut. Takut dolarnya ke 14.000, kayak 13.000. Ya. Padahal waktu kemarin posisi entry-nya, ya sekarang juga udah cuan gitu kan, udah 14.800. Sekali ya, benar. Ini kira-kira wejangan apa nih Pak yang kita bisa kasih ke orang yang over pesimis terhadap US dollar nih Pak? Oh, satu hal yang orang lupa ya, orang itu apa namanya, yang over pessimism US dollar, kita jangan lupa. Aku selalu ingetin bahwa ada itu apa namanya, ada yang namanya itu Profesor Griffin. Aku cerita agak akademik dikit ya. Tahun 60-an itu dia bilang, dolar itu Amerika itu sebagai negara yang paling dominan di dunia menghadapi kutukan. Kutukan, apa kutukannya? Bahwa untuk ngejalanin dunia ini ya, ekonominya itu berputar, kita negara mana produksi apa, itu harus ada yang beli dong. Itu dump truck terakhirnya itu selalu Amerika Serikat. Amerika Serikat itu yang beli. Dan kalau kita tiba-tiba orang bilang itu apa namanya, mau ninggalin dolar, itu nggak bisa. Yang kejadian itu adalah, gini contohnya nih, ada berapa itu kemarin Rusia katanya mau ninggalin dolar. Ya kan? Nah, aku mau cerita dulu mekanisme di FX market ya. Kalau kita seandainya trading itu, misalnya, kita trading dengan Amerika Serikat itu akan bayar dolar, negara yang defisit itu cenderung uangnya itu beredar di luar negeri dalam jumlah banyak. Itu yang kira-kira $5, itu kejadian. Nah, apa yang terjadi di Rusia sekarang? Orang pada takut nih, doomsayer ya. Tahu nggak? Rusia itu lagi kesulitan, coba deh cari newsnya. Rusia itu lagi kesulitan untuk ngebelanjain rupiahnya kemana ini. Karena tiba-tiba semenjak mereka anti sama dolar, mereka itu trading dengan Indianya banyak. Nggak tahu kok, bisa jadi barang Amerika lewat India dulu, Indianya jual lagi, kita nggak ngerti kan ya. Benar. Yang pasti sekarang Rusia itu kebanyakan Indian rupee. Rupiahnya kebanyakan, problem lagi. Kenapa? Kalau gua beli dolar, gua dapat dolar, dolarnya mau gua reinvest, ada US Treasury kan? Sementara rupiah. Hah? Rupiah mau dilempar kemana? Nah, rupiah mau dilempar kemana? Di dalam negeri sendiri, India itu ada capital control di bond marketnya. Nggak bisa. Itu yang aku lihat itu, orang kalau mau terlalu bearish dolar, hati-hati, really be careful. Untuk menjadi seperti Amerika itu nggak mudah.
Even Cina sampai sekarang menurut aku belum mampu. Karena memang kalau aku lihat itu, sometimes itu memang kita itu selalu jadi victim dari kesuksesan kan, victim of orang sukses. Itu yang kejadian dari Amerika Serikat sekarang ya, karena itu aku lihat. Karena itu aku lihat kalaupun dolar mau turun-turun banget di kita enggak. Kalau aku lihat sempat 14.6, 14.5 ataupun nanti lebih rendah, kalau aku sekarang lihat ini sudah entry level kita beli dolar atau beli yen, yen terutama yang mau ke Jepang dan 109. Cakep. 2 tahun yang lalu 120, 109 ini waktunya sih sebenarnya. Kalau mau jalan-jalan ya. Karena itu aku lihat do not be too optimistic, jangan jadi pesimistik. Di market kita itu harus jadi orang yang realistis. Harus Habis naik kita harus lihat masa mau naik lagi. Habis turun kita harus mikir masa turun lagi. nggak boleh baper, Pak. Nggak boleh. Di market itu nggak boleh baper. Tidak ada yang namanya cinta mati di market. Bahaya, Pak. Cinta mati sama pasangan aja. Cinta mati sama instrumen keuangan. Gawat segawat-gawatnya. Nah, itu ya. Jadi buat kalian yang masih kata dedolarisasi, itu sempat kita bahas satu sesi khusus sama Pak Fahrul. Pak dengerin deh. Itu kita udah bahas dari, kalau nggak salah, 2 atau 3 bulan yang lalu. China menggantikan US dollar dalam jangka waktu dekat tidak akan terjadi sampai China berhenti menjadi negara produsen. Dan untuk China berhenti menjadi negara produsen itu tidak gampang. Nggak gampang kok. Perubahannya masif itu. Kita tidak akan kenal China lagi hari ini, kita tidak akan kenal Amerika lagi hari ini ketika itu semuanya berubah. Benar, kira-kira itu gitu. Tahun, Pak. 5 tahun. Dan mereka dari negara produsen tiba-tiba mereka nggak mau produksi barang, mereka mau jual duit, mereka mau mendefisitkan mereka punya neraca, itu nggak gampang. Nggak gampang, nah. Jadi nggak segampang itu Ferguson untuk membuat dedolarisasi. Justru kalau sekarang ada buy, kayak gitu, itu masih oke. Oke lah. Sekarang aku valuasinya, kalau cek nanti aku sayangnya ini karena nggak bisa share ini. Sebenarnya kalau by ada istilahnya itu di ekonomi real effective exchange rate, by historical ini rupiah dolar ini udah mulai di standar deviasi atasnya sebenarnya by RR. Pernah juga lebih kuat dari ini rupiah, pernah bisa kejadian, tapi biasanya nggak lama. Itu kita harus aware tuh melihat datanya. Kita juga harus melihat fakta bahwa pemerintah masih butuh devisa, masih butuh eksportir. Kebijakannya ini masih pro eksportir. Iya, benar. Jadi growth kita juga dari komoditi juga masih digantungkan. Bayangin kalau semua perusahaan komoditi dihajar dengan rupiah yang terlalu kuat, dengan harga komoditinya juga lagi kelepek-lepek. Itu namanya double impact, Pak. Double impact, benar. Dan seharusnya itu bukan hal yang diinginkan oleh central bank kita juga. Betul. Karena kita setengah mati mau menjaga growth di atas 5% nih, Pak. Iya, benar. Dan saya melihat kita kan sudah sempat inflow nih, Pak. Dan inflow ini kan sempat sekarang agak ketahan ya. Sejak kita rilis data GDP growth kita. Data GDP growth, ya. Dan semua masih bertanya-tanya, oke, Q1 5% dengan kondisi goal-nya 180. Setelah itu turun lagi nih. Ini masih bisa 5% nggak nih? Kan gitu, Pak? Iya, memang. Karena pertanyaan yang harus habis ini market jawab, itu adalah bisa nggak Indonesia ini tumbuh dengan harga komoditas yang normalized. Ini Indonesia gimana katanya? Harga call 70, 50, 5%. Harga call 200, 5% lagi. 160, 5% lagi. Piye to iki? Kok gimana ya kita mau naik? Kan gitu pertanyaannya. Nah, karena itu diturun, yang harus dibuktikan, kita harus bisa tumbuh tanpa komoditas. Dan di kuartal 2, kuartal 3, kita berharap dengan election spending. Kita mudah-mudahan ini. Betul. Itu harus, kita udah mulai harus lihat. Karena kalau itu nggak terbukti dan kita nggak bisa mempertahankan momentum 5% ke atas, kayaknya untuk mendapatkan tambahan inflow ini berat nih. Agak berat. Tapi yang aku lihat tambahan inflow itu, ini yang paling kita butuhin ya, Indonesia itu menurut aku akan ada satu masa itu bakal outperform banyak. Dengan tesisnya masih obligasi, nanti ya itu ya aku lihatnya second half after Juni, obligasi masih lari dulu ahead saham. Dengan tesis Indonesia jadi negara pertama yang potong bunga di Asia.
Nah, obligasi ini Pak, saya itu hitung-hitungan ya, goblok-goblokan. Sekarang kita ngomong yang FR rata-rata kan 6,4-6,5% nih Pak. Iya. Ya kan, bunga 5,75 nih. Bayangan saya nih, BI sampai tahun depan bisa cut mungkin sampai 4,5 nih Pak. Saya setuju, aku terminal tahun depan juga 4,5 BI cut. Ya. 4,5 di tahun depan artinya apa? Itu yield to maturity bond kemungkinan ada di 4,75 sampai 5%. Nah, Setuju, benar. ngomong 5%, dari sekarang 6,5 ke 5, itu artinya berapa Pak? 25% upside Masih Pak. bisa 20%. Ya, benar. Kalau yang tenor 10 tahun ke atas 20-25% itu naiknya. Bisa Betul. banget. Aku lihat yield akhir tahun ini kita non-consensus call juga 6%. 6% sekarang, tahun depan 5,5%. Itu sangat mungkin sekali. The Fed juga potong. Nah, ini berarti saya bentar lagi ngelamar jadi analis di Trimegah ini, Pak. Nyambi ini. Mantap kok, Bernard. Ya, saya lihat sih gitu. Jadi, ini no-brainer investment. Kalau orang benar-benar mau diversifikasi risk untuk cari return 20-25% di luar kupon, ini no-brainer, Pak. Ini Untuk bond sekarang agree. Untuk bond Indonesia bond itu no-brainer. Kita paling tinggal kalau mau timing masuknya, kita tinggal ngira-ngira kapan BI akan mulai komunikasi red card. Kalau betul. aku lihatnya, kemungkinan meeting Juni atau Juli udah ancang-ancang. Itu yang kita lihat, Kar. Setuju, Pak. Setuju. Nah, ini Pak, berhubung baterai saya sisa 5%, penutup, Pak. Kira-kira dari Pak Fahrul nih, Pak, untuk mempersiapkan debt ceiling dan untuk mempersiapkan kira-kira kita akan bull dan long untuk bulan 6 ke depan nih, Pak. Oke, seperti yang kita bahas dari meeting-meeting sebelumnya, kita lihatnya itu mendekati kuartal 3, kita udah harus siap-siap mau melihat portofolio apa yang mau kita long. Walau memang dalam sebulan ke depan kita dihadapkan dengan realita bahwa meningkatkan debt ceiling itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada deal-deal yang harus dicapai oleh pemerintah Amerika Serikat. Politis. Nah, untuk ke arah sana, aku lihatnya memang kita mungkin orang lihat sell in May and go away, orang lihat ya mungkin somewhat itu terbukti di bulan Mei tahun ini, walaupun ada juga yang naik. Kita lihatnya memang kita harus keep an eye, kalau aku lihat itu tetap kita berada pada hunting mode, kita lihat di bulan ini. Hunting mode, tadi beberapa contoh sahamnya udah kita sebut, di hunting, boleh di hunting dulu aja. Hunting, jangan HK. Belum waktunya nggak HK, Pak. Sabar. Bisa sabar nawar. Iya, sabar nawar. Jangan FOMO. Ini belum waktunya FOMO. Nanti itu FOMO. Sekarang kita mesti hunting. Betul. Oke, kalau gitu ini terima kasih ya Pak Fahrul. Kita udah sejam bareng Pak Fahrul. Berhubung baterai saya juga mau habis. Jadi kita akan lagi mungkin kalau bulan depan kita di awal bulan nih Pak, supaya kita bisa menyesuaikan dengan respon atas debt ceiling. Jadi kita bisa memberikan insight yang nggak ketinggalan buat teman-teman di sini terhadap efek dari depan ya Pak ya. Siap kok. Kayaknya bulan depan kita early aja ya, awal bulan tuh habis debt ceiling kita langsung bahas. Menarik tuh ya. Dok, kita langsung bahas nih supaya teman-teman juga update gitu kan. Oke. Terima kasih waktunya Pak Fahrul. Sampai jumpa. Sama-sama Pak Bernard. Sama-sama. Take care. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye.